Halo Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir di event hari ini. Perkenalkan nama saya Felicia Utari dari PT MTech Products, sebagai perwakilan dari PT Mitra Integrasi Informatika dan atas nama PT, Mitra Informasi Integrasi Informatika dan panelis mengucapkan selamat datang di acara webinar dari Solusi Tenable dengan topik solusi memperbaiki dan mencegah serangan keamanan Active Directory dengan teknologi Tenable. Belakangan ini banyak terjadi insiden peretasan dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. Selain itu, banyak instansi yang mengalami gangguan operasional yang disebabkan oleh malware ransomware. Kejadian ini sangat merugikan yang disebabkan oleh kerentanan-kerentanan dan miskonfigurasi yang ada di Active Directory. Untuk mengatasi ini dibutuhkan aktivitas manajemen kerentanan yang efektif yang dilakukan secara berkelanjutan. Webinar ini diselenggarakan atas kerjasama dengan PT MII sebagai salah satu reseller untuk Tenable di Indonesia dan tentunya Tenable Indonesia dan juga Tenable Indonesia. Bersama dengan MTech sebagai distributor telah hadir juga bersama kita Pak Tommy Mulyadi sebagai country manager. Ada juga Pak Rio Sibuya sebagai Technical Consultant Manager dan Pak Rialdi Syarif sebagai Product Manager Tenable dari MII. Secara keseluruhan, webinar ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama opening speech dari Pak Aldi selaku Product Manager di MII. Dilanjutkan dengan speech opening yang kedua oleh Pak Tommy Mulyadi selaku Country Manager Tenable. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke sesi presentasi yang dilakukan oleh Bapak Rio Sibuya selaku Technical Consultant Manager. Setelah itu mohon Bapak Ibu untuk melakukan pengisian feedback form. Setelah itu kita lanjutkan dengan sesi games. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai sesi pertama opening speech dari Pak Aldi selaku Product Manager di PT Mitra Integrasi Informatika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, dan rekan sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar Tenable yang diselenggarakan oleh PT MII, kemudian Tenable Indonesia dan juga MTech selaku distributornya. Semoga wawasan yang akan dipresentasikan hari ini bermanfaat bagi Bapak, khususnya bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang organisasinya sedang mencari fitur-fitur atau solusi kerentanan yang terkait dengan Active Directory. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara. Saya kembalikan ke Felicia. Terima kasih. Thank you Pak Aldi sudah secara official membuka webinar hari ini. Kita lanjutkan dengan speech opening kedua dari Bapak Tommy Mulyadi selaku Country Manager dari Tenable. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hai, terima kasih Felicia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sudah hadir di event kita hari ini ya bersama Mitra Integrasi Informatika, Tenable dan MTech. Perkenalkan nama saya Tommy dari Tenable. Jadi 1 jam ke depan kita akan membahas solusi memperbaiki dan mencegah serangan Active Directory dengan teknologi dari Tenable ya. Jadi mungkin selama ini kita mendengar atau bahkan mengalami sendiri bahwa malware masuk leluasa melalui titik yang tidak kita tahu dari mana. Kemudian setelah dibersihkan ada lagi gitu ya. Jadi salah satu celah yang akan kita bahas di sini adalah potensi serangan melalui Active Directory karena Active Directory itu sangat dinamis sehingga sering terjadi miskonfigurasi di sana. Jadi biasanya si hacker itu dengan tekniknya sendiri mereka akan masuk melalui Active Directory, megang password admin. Nah, sehingga kalau sudah kepegang password admin mereka akan leluasa masuk kemana saja di environment kita dan itu sangat berbahaya. Jadi saya sekedar mengingatkan aja kepada Bapak Ibu sekalian bahwa si hacker itu nggak pernah tidur, mereka bisa beroperasi dari mana aja dan kapan saja. Jadi mereka akan masuk dari titik yang tidak kita duga sebelumnya, salah satunya Active Directory ini.
Jadi setelah Tenable mengetahuinya, kemudian langkah berikutnya bagaimana, mitigasinya bagaimana? Nah, jadi nanti 1 jam ke depan kita akan membahas ini bersama Rio Sibuaya, Security Consultant dari Tenable. Jadi demikian dari saya, singkat. Selamat mengikuti. Saya kembalikan ke Mbak MC, Felicia, silakan. Thank you Pak Tommy untuk speech opening-nya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, sesi presentasi dengan topik solusi memperbaiki dan mencegah serangan keamanan Active Directory dengan teknologi Tenable dari pakarnya langsung, Pak Rio Sibuaya selaku Security Consultant Manager. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Terima kasih Mbak Feli. Selamat pagi buat semua partisipan yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kami bisa share mengenai solusi assessment kerentanan, khususnya untuk di area Active Directory. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua di tempatnya hampir semua menggunakan Microsoft Active Directory. Ya. Jadi terima kasih juga untuk tim MTech dan MII sudah diberikan kami panggung untuk memberikan sharing mengenai solusi assessment kerentanan untuk Active Directory. Ya. Jadi mungkin bisa langsung saya mulai. Oke, mungkin saya bisa remind kalau nanti mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu ya silahkan di chat mungkin atau nanti kita akan bahas di akhir presentasi ya satu persatu. Kemudian juga bisa mungkin nanti materi-materinya diperhatikan gitu ya. Soalnya nanti ada kuis yang menarik nih hadiahnya. Jadi selamat menikmati dan selamat mendengarkan gitu ya. Oke, saya akan mulai dengan share screen saya, slide presentation-nya. Ya, jadi judulnya kita adalah bagaimana kita proaktif ya untuk mencari kelemahan dan memperbaiki Active Directory configuration kita ya untuk mencegah serangan-serangan keamanan karena banyak insiden ya ransomware, malware dan yang lainnya itu bisa masuk ya ke tempat kita, ke area kita, ke infrastruktur kita, ke jaringan kita dari si malware atau ransomware itu memanfaatkan kelemahan konfigurasi Active Directory-nya. Ya, jadi Active Directory itu memang didesain awalnya itu untuk authentication, ya, identity management, ya, di mana orang bisa authenticate di situ, kemudian juga bisa manage identification-nya, profile-nya, kemudian Active Directory itu juga bisa diintegrasikan sebagai identity management ke aplikasi-aplikasi yang lain ya. Jadi bayangkan kalau identity management ini, sistem identity ini, Active Directory ini terkompromise ya. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada di Active Directory. Ya. Oke, mungkin saya akan jelaskan pertama agendanya ya. Poin pertama nanti saya akan share berita-berita terbaru insiden yang terkait dengan ransomware di Indonesia khususnya. Ya. Kemudian bagaimana ransomware itu bekerja ya typically. Kemudian pentingnya melindungi Active Directory. Ya. Apa saja kira-kira rekomendasinya ya, yang bisa kami share. Kemudian bagaimana Tenable bisa membantu. Ya. Nanti juga saya akan share mengenai contoh case kasus ya, dan juga saya akan tampilkan sebagai overview demo ya untuk bisa melihat seperti apa sih tampilannya atau ya manajemen konsolnya ya dari si solusi assessment kerentanan untuk Active Directory dari Tenable ya. Kemudian apa next step-nya ya setelah mengikuti webinar kali ini ya, kalau sudah mendengarkan pasti ingin tahu, ingin explore lebih lanjut seperti apa caranya ya. Nanti saya akan share di akhir.
Oke, saya akan mulai dengan topik yang pertama, agenda yang pertama. Ini saya share, baru saja saya capture ya di Google News, ya, berita-berita mengenai serangan cyber atau ransomware yang baru-baru ini terjadi. Ya. Ini semua recent sekali ya, masih saya capture 2 jam yang lalu. Jadi ini ancaman ransomware di Indonesia rupanya tertinggi di ASEAN. Ya, dari beberapa negara di ASEAN itu sangat ini sekali ya, surprising sekali. Ini kalau kita Indonesia itu adalah negara yang punya ancaman ransomware itu paling tinggi. Ya. Jadi kemudian juga ada berita di mana Indonesia negara dengan serangan ransomware tertinggi ya dari beberapa negara di global. Kemudian juga sangat disayangkan ya, kualitas keamanan siber Indonesia itu urutan 83 dari 160 negara ya. Jauh sekali di bawah. Ya, jadi kondisi cyber itu di Indonesia itu sangat-sangat disayangkan, banyak yang lemah gitu ya. Jadi masih perlu perhatian di sisi security. Oke, tadi saya singgung-singgung mengenai malware, ransomware gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya malware ransomware ini bekerja? Jadi pada umumnya ya, behind the scene ya, ransomware ini masuk misalnya lewat USB atau attachment email yang nggak sengaja diklik gitu ya, tapi kelihatan legit ya, karena ini dokumen ya, attachment, di double klik kemudian terinstall ya si ransomware itu ya. Kemudian si ransomware ini akan mencoba mengkontak beberapa server di situ ya, mencari kira-kira apa saja yang terhubung di jaringan di tempat dia berada ya, apakah ada server di sana, dia akan cari-cari itu. Apakah ada file server, database server, mungkin ada perangkat-perangkat lain yang bisa menarik ya untuk diambil datanya, atau mungkin sampai dienkripsi ya. Dia akan mencari-cari ya, kemudian baru melakukan encryption itu ya. Kalau dia ketemu ada satu file server misalnya ya yang menarik buat dia, dia akan encrypt dan otomatis kita harus setelah terencrypt kita harus bayar sejumlah uang ya, sejumlah ransom untuk kita bisa mendecrypt file-file tadi supaya kita bisa baca kembali ya. Jadi ini gambaran high levelnya ya, bagaimana sebuah ransomware itu bisa membahayakan data kita ya. Dan pada umumnya walaupun kita sudah bayar sejumlah uang yang jumlahnya cukup banyak, belum tentu itu bisa mendecrypt file itu. Jadi cuma hanya tipuan ya. Jadi sayang sekali kalau kita sudah terjebak oleh si ransomware ini. Kita justru mendanai ya aktivitas berbahaya seperti ini, karena kita kirim uang ke mereka untuk mendecrypt, rupanya juga nggak bisa didecrypt. Jadi ini sangat menjadi perhatian ya. Di Indonesia banyak sekali insiden-insiden ransomware ini, dan sampai sekarang walaupun sudah banyak beritanya dari beberapa tahun terakhir, masih banyak terjadi di Indonesia. Gitu. Ada satu malware namanya RYUK. Ini cukup populer di kumpulan malware ransomware ya, RYUK cukup populer. Jadi dia masuk ya misalnya lewat malicious document ya, tadi seperti saya contohkan, mungkin di attachment email, ada yang orang kirim email terus dilihat ada attachmentnya dokumen ya, dokumen Word dokumen misalnya, rupanya di situ ada malicious code-nya ya, kelihatan seperti dokumen yang normal, yang reguler ya, tapi rupanya ada malicious code yang berbahaya dan terinstall di PC korban atau laptop korban ya, atau bahkan bisa jadi itu server yang cukup berbahaya. Kemudian terinstalllah si malicious code itu ya, dan kemudian si malicious code itu akan melakukan mencuri
kredensial, ya, mencoba mengekstrak kredensial di lokalnya di mana dia terinstall tadi, ya, di PC korbannya itu. Jadi dia coba cari, dan kalau sudah dapat, kemudian juga dia akan melakukan Active Directory Recon. Ya, jadi dia yakin, ya, dia akan coba juga kalau apabila ada satu domain controller di area di mana dia terhubung di jaringan itu, ya, dia akan coba recon gitu ya. Biasanya dia akan dapatkan IP address dari Active Directory atau domain controller dari setting DNS servernya. Ya, DNS server yang di mana ada satu area yang menggunakan domain controller, ya, DNS servernya pasti isi IP-nya domain controller. Ya, dari situ dia sudah tahu IP domain controllernya untuk dia cari kelemahan-kelemahannya, ya. Untuk apa? Supaya dia bisa masuk, ya, supaya dia bisa melakukan lateral movement. Ya, dia move dari si PC korban tadi, dia pindah, ya, migrasi, ya, dia migrasi ke Active Directory server atau domain controller server. Ya, sudah tahu IP-nya, dia cara supaya bisa dia pindah, tapi dia sebelum itu dia cari cara bagaimana caranya dia bisa pindah ke sana. Ya, misalnya dari memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada di Active Directory itu tersebut. Ya, dia recon apa nih kelemahannya, ya. Mungkin dari setting dari service SMB-nya yang mungkin masih belum terupdate, atau mungkin konfigurasi AD-nya, ya, yang masih belum menggunakan fitur-fitur security, ya. Jadi sebenarnya Microsoft itu sendiri menyediakan fitur-fitur security, ya, dikonfigurasi untuk Active Directory. Nah, kebanyakan admin Active Directory itu, satu, mungkin dia nggak aware ada fitur-fitur seperti itu, ya, karena tiap tahun mau si Microsoft introduce fitur-fitur baru, ya, di Active Directory configuration, ya. Jadi ada beberapa versi-versi gitu yang menyediakan fitur-fitur security configuration yang terbaru. Tapi mungkin admin AD-nya nggak aware, atau mungkin dia miss, ya, tahu tapi dia lupa, karena kan di Active Directory itu konfigurasinya banyak sekali, apalagi kalau dia manage ratusan sampai ribuan user. Ya, bagaimana caranya dia bisa melihat semua konfigurasi satu user saja, konfigurasinya itu cukup banyak. Ya, apalagi kalau dia manage sampai ratusan bahkan ribuan user di Active Directory. Ya, jadi kebanyakan juga admin Active Directory yang dia jadi poin utama buat dia adalah, main fokus dari dia adalah bagaimana si Active Directory ini secara fungsi bekerja, ya, hanya di fungsional. Ya, tapi kalau untuk security, kebanyakan mereka kurang punya mindset security. Ya, itu juga menyebabkan banyak Active Directory itu punya kelemahan-kelemahan di konfigurasi. Ya, jadi contohnya di sini dia sudah tahu apa kelemahannya, kemudian dia manfaatkan kelemahan itu untuk melakukan movement. Ya, si malware tadi berpindah ke Active Directory servernya atau domain controller. Ya, jadi dia memanfaatkan miskonfigurasi, ya. Kemudian dia kalau sudah sampai di Active Directory, dia bisa melakukan apa saja, ya. Dia bisa menambahkan user, ya, user-user yang malicious. Kenapa dia tambahkan user-user malicious? Supaya nanti kalau dia perlu masuk lagi, misalnya ada user yang terdeteksi kira-kira malicious dan di-delete oleh si admin, ya. Dan kalau misalnya mau akses lagi, sudah ada user-user yang malicious lain yang puluhan bahkan ratusan user malicious mungkin ada terdefine atau terkonfigur di situ yang baru. Itu supaya dia masih punya akses lagi, udah di-delete, masih punya akses lagi, udah di-delete, masih punya akses lagi. Ya, supaya dia create persistence. Gitu. Dan kalau sudah dia dapat akses yang tinggi di Active Directory, dia bisa melakukan apa saja, ya, termasuk juga mengencrypt data, ya. Tadi yang seperti saya share,
kalau kita sudah di-encrypt, biasanya kita perlu bayar sejumlah uang, ya, untuk mendekrip. Rupanya kalau sudah bayar juga belum tentu bisa di-decrypt, ya. Jadi kalau udah ter-encrypt, wah sudah, data sudah termasuk, sudah kita nggak bisa akses lagi, kita hanya bisa memanfaatkan backup datanya. Jadi salah satu ininya juga penting juga kita untuk secara rutin melakukan backup data. Oke, itu kira-kira gambaran prosesnya ya, secara high level, bagaimana satu malware, ransomware bisa masuk ke jaringan kita, ya, mulai tadi dari saya share, dari attachment misalnya, ya, dokumen, ya, mungkin kan di perusahaan nggak banyak yang tahu mengenai security, jadi begitu dia klik, double klik, udah, yang penting dokumen terbaca, rupanya di belakang ada yang jalan, itu malicious code terinstall, ya. Kemudian si malicious code bisa ambil kredensial di PC yang korban tadi, dari situ dia recon, cari tahu mana domain controllernya dan apa kelemahannya, dari situ dia bisa melakukan lateral movement dan sampai melakukan enkripsi, ya. Jadi sangat penting kita punya visibility ke kerentanan-kerentanan secara konfigurasi di Active Directory. Ya, kenapa? Active Directory itu memegang peranan yang sangat-sangat penting, ya. Keys to everything. Ya, tadi seperti saya share, itu pusatnya identity. Semua username, password, dan profile configuration itu ada di Active Directory. Dan Active Directory itu biasanya diintegrasikan ke beberapa aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan, ya, supaya bisa layanan-layanan tadi bisa autentikasi ke aplikasi atau layanannya. Ya, misalnya ICS atau SCADA, ya, itu menggunakan autentikasi dengan Active Directory itu juga. Kemudian ada email service, ya, itu juga menggunakan autentikasi dari Active Directory. Corporate data, bagaimana si user yang satu bisa akses data yang ini, yang satu nggak bisa, ya. Orang accounting hanya bisa akses data accounting, orang finance cuma bisa akses data finance. Kalau yang satu nggak bisa akses yang lain, ya itu diatur di privilege-nya di Active Directory juga, menggunakan Active Directory juga, ya. Yang otomatis juga users and credentials juga ada disimpan di Active Directory, ya. Aplikasi-aplikasi diakses lewat autentikasi dari Active Directory, begitu juga cloud resources, ya. Jadi peranannya itu sangat-sangat penting karena dia pusatnya untuk otorisasi, ya, ada untuk identification, ya, dan authentication. Ya, jadi kita nggak mau perusahaan kita, ya, kena breach, ya, gara-gara sesimpel kelemahan konfigurasi di Active Directory, ya. Jadi misalnya ada gangguan di data pasien, misalnya ini rumah sakit, ya. Jadi nggak bisa diakses data-data pasien, rupanya karena ransomware. Ya, waktu itu pernah ada ransomware juga yang mengattack rumah sakit di Indonesia, yang mana data pasiennya nggak bisa dibaca. Kemudian juga yang kita nggak mau juga di perbankan, ya, di financial services institution. Nah, itu juga salah satu yang mau kita hindari. Kita ini compete dengan kompetitor kita ingin compete, tapi jangan sampai gara-gara kelemahan konfigurasi di Active Directory, ya, data-data kita nggak bisa kita akses dan nasabah-nasabah kita bisa lari ke kompetitor. Ya. Ini ada statistik dari Ponemon Institute, ya, sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian, ya, 60% dari new malware itu mentargetkan Active Directory. Ya, jadi sekarang ini trennya itu sudah mengarah ke memanfaatkan kelemahan konfigurasi Active Directory. Ya, karena banyak sekali perusahaan yang menggunakan Microsoft Active Directory. Banyak sekali. Jadi, dan banyak sekali juga perusahaan yang tidak memperhatikan konfigurasinya dari sisi security. Ya. Jadi hampir banyak sekali yang tidak memperhatikan. Nah, jadi ransomware, malware RIEUK tadi yang saya contohkan, itu cuma butuh
waktu sekitar 5 jam untuk sampai dia dapat akses domain admin, mulai dari tadi dia steal credential di local PC yang korban, sampai dia bisa akses domain controller dan punya privilege domain admin hanya dalam waktu 5 jam. Ya, jadi cukup cepat. Nah, di sini saya mau share beberapa teknik ya yang biasa dipakai oleh si malware untuk menguasai Active Directory kita. Ya, dia akan melakukan credential mining ya, dan untuk melakukan untuk tujuannya untuk lateral movement ya, bisa berpindah ke perangkat-perangkat yang secara privilege tinggi ya, seperti domain controller atau Active Directory servernya ya. Kemudian juga enumerate user privilege ya. Kemudian juga selain user privilege juga di enumerate AD-nya itu sendiri ya. Kemudian password spraying dan brute force attacks ya. Kemudian juga sampai ke bagaimana dia bisa membuat satu persistence ya. Tapi tadi saya share bagaimana supaya satu user dihapus oleh admin misalnya, atau tim security-nya menemukan, tapi dia masih punya akses. Tapi tetap dia masih bisa punya akses karena dia create berbagai user-user malicious ya. Begitu dia sampai punya akses domain admin, dia bisa menambahkan user-user malicious sampai ratusan ya, supaya nanti kalau dia ada satu user dihapus, masih bisa gitu. Jadi bagaimana dia bisa create persistence. Oke. Jadi rekomendasinya seperti apa ya? Jadi pertama ya, kita harus mencari dan juga memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di konfigurasi Active Directory kita yang sekarang ya. Jadi misalnya memperhatikan konfigurasi atau fitur-fitur security. Jadi memastikan supaya fitur-fitur security itu diaktifkan ya. Microsoft seperti saya share tadi sudah menyediakan sebenarnya fitur-fitur security, tapi kebanyakan admin dari Active Directory mindset security-nya kurang, dan juga mungkin dia nggak aware dengan adanya konfigurasi security ini ya. Yang dia hanya care adalah fungsional. Kebanyakan admin seperti itu. Jadi yang dia care hanya bagaimana admin AD ini bisa terus-terus aman, orang bisa authenticate, aplikasi bisa authenticate, ya, dan integrasi semua berjalan dengan lancar. Tapi security mungkin belum ada perhatian lebih ke sana. Ya. Protected Users Group itu salah satu feature. Ya. Kita harus perhatikan juga sleeping account. Sleeping account ini contohnya misalnya seperti di Active Directory kita tambahkan user-user untuk karyawan. Begitu beberapa karyawan resign misalnya, adminnya lupa menonaktifkan user-user yang ada di AD-nya. Ya, ini juga bisa menjadi celah di kemudian hari. Ya, banyaknya user-user account yang sleeping, maksudnya nggak pernah dipakai untuk login karena usernya sudah resign misalnya. Nah, ini bisa menjadi celah di kemudian hari. Ya, sesimpel itu. Kemudian juga kita perlu melihat attack path, ya, attack path yang terbaru misalnya ya. Misalnya tadi saya contohkan mengenai lateral movement dari misalnya ada satu target yaitu domain controller server, ya, DC server. Dari mana saja kira-kira potensi datangnya attack, mulai untuk melakukan lateral movement, ya, dari mana path-nya, ya, itu juga perlu kita identifikasi. Dan juga kita perlu melakukan deteksi terhadap attack secara real time di Active Directory kita, ya, terus-menerus monitor apakah ada attack yang terjadi secara real time di Active Directory kita. Dan juga kita perlu investigate, ya, log-log, ya, event-event, ya, yang terjadi di Active Directory kita, ya, orang-orang yang autentikasi, misalnya juga ada percobaan untuk brute force, ya,
kita harus terus-menerus mendeteksi apabila ada kejadian-kejadian seperti itu. Oke, bagaimana Tenable membantu ya? Jadi kalau cuman kita pakai Active Directory dan kita mungkin sudah punya mindset security, tapi kalau kita monitor Active Directory configuration itu secara manual, ya, tadi seperti di awal saya share satu user saja konfigurasi profilnya itu cukup banyak. Nah, bagaimana kalau dia manage sampai ratusan bahkan ribuan user? Itu dia nggak akan bisa cukup waktunya, ya, dan akan banyak human error juga. Nah, perlu ada bantuan tools atau solution yang bisa secara cepat, ya, dan mudah untuk mencari kerentanan-kerentanan yang ada di konfigurasi Active Directory-nya. Gitu. Nah, bagaimana Tenable bisa membantu? Jadi Tenable punya solusi yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mencari kelemahan-kelemahan di sisi konfigurasi Active Directory. Ya, jadi Tenable itu adalah pemain lama ya di solusi vulnerability management atau manajemen kerentanan, ya. Dari mulai kita develop Nessus, mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar software yang namanya Nessus, itu software vulnerability assessment ya untuk PC, server, ya, perangkat network, itu adalah software kita, solusi kita, mulai dari awal tahun 2000-an sampai sekarang. Kemudian kita kembangkan si Nessus menjadi sebuah vulnerability management platform yang ada beberapa pilihan flavors, ya. Ada Tenable SC untuk di on-prem, kemudian ada Tenable IO ya untuk manajemen kerentanan di yang mana manajemen servernya di deploy di cloud, ya. Kemudian kita juga punya assessment untuk aplikasi web, ya, solusi untuk assessment aplikasi web, solusi untuk assessment container, assessment cloud configuration, ya. Kemudian juga punya risk calculation, kemudian juga punya assessment untuk di area operational technology atau di industrial control system yang menggunakan PLC dan SCADA. Nah, kita juga punya Tenable AD, ya, yang kaitannya dengan webinar kita kali ini, topik webinar kita kali ini. Jadi Tenable AD bisa membantu Bapak Ibu lebih mudah dan cepat mencari kelemahan-kelemahan konfigurasi di Microsoft Active Directory di tempat Bapak Ibu. Ya. Jadi ini ada gambaran dari step-step mulai dari sebuah target itu di-recognize, ya. Misalnya ada pencarian target, bagaimana si malware itu bisa mencari target, ya, sampai bisa melakukan pencurian data atau pengeksposan data-data kita, ya. Mulai dari target recognition, ya. Biasanya kalau solusi-solusi yang ada, ya, yang dipakai itu adalah sandbox, NAC, dan email security, ya, two-factor authentication. Nah, ini solusi-solusi yang bisa membantu untuk mencegah aktivitas yang ada di step 0 dan 1. Ya. Kemudian untuk step 0, 2, dan sampai 4, ya, yaitu initial endpoint compromise, local privilege escalation, ya. Ada solusi-solusi di luar sana, ya, seperti host-based IPS, ya, EDR solution, next gen antivirus, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian untuk mencegah step 9 dan sampai 10, ya, sampai pencurian data misalnya, ada solusi seperti DLP, ya, dan end-to-end encryption. Nah, tapi step 5 sampai 8, ya, itu masih miss, ya, seperti lateral movement, ini belum ada solusi yang bisa fokus membantu mencegah untuk step 5 sampai 8. Ya. Credential replay, privilege escalation di AD, ya, dan mencegah persistence ini, backdooring. Nah, Tenable AD, ya, bisa membantu Bapak Ibu untuk mencegah atau memprevent step 5 sampai 8 ini.
Ini juga ada step-step lagi ya, mulai dari phishing, malware, injection, recon, ya, credential theft, exploitation, privilege escalation, lateral movement, sampai persistence. Ya, Tenable AD bisa membantu Bapak Ibu mendeteksi dan juga mencegah step-step ini, ya, supaya dia nggak sampai ke aktivitas yang membahayakan, yaitu data encryption atau pencurian data. Ya, sudah didetek, ya, untuk Bapak Ibu bisa proaktif memperbaiki konfigurasi Active Directory-nya untuk mencegah sampai ke data encryption dan pencurian data. Jadi kelebihan dari Tenable AD ini, ya, kita nggak perlu install agent, software tambahan di server domain controller atau Active Directory-nya, ya. Jadi no agents, ya. Dan kita hanya cukup dibuatkan satu user standar, ya, bukan user yang admin level, ya, satu user standar, ya, untuk kita assess konfigurasi di Active Directory-nya. Ya, cukup dibuatkan itu, dan kita menggunakan bahasa yang memang native di Active Directory. Ya, jadi sama seperti di vulnerability management solution yang lain, ya, ada severity levelnya, ada yang critical, high, ya, medium, dan juga ada yang low. Ya, nanti akan ditemukan apa saja kira-kira potensi-potensi kerentanannya. Nanti ini kelihatannya kecil di sini, ya, screenshotnya, tapi nanti saya akan tampilkan demonya supaya Bapak Ibu bisa melihat lebih jelas. Ya, jadi kalau mungkin Bapak Ibu familiar dengan MITRE ATT&CK, ya, framework, ya, di mana mereka rutin merilis kira-kira apa assessment yang perlu kita lakukan, ya, dan juga di mana area-area yang perlu diperhatikan untuk keamanan, ya, keamanan di environment infrastruktur kita, ya. Jadi ini ada websitenya, ada link dari MITRE ATT&CK. Nah, kebetulan MITRE ATT&CK juga merilis informasi mengenai bagaimana kita bisa mencegah atau proaktif melindungi environment kita dari kita bisa assess area-area di Active Directory, ya. Jadi si MITRE ATT&CK juga ini bebas, ya, Bapak Ibu bisa, ini bukan dari Tenable, jadi ini memang dari independen, ya. Bapak Ibu bisa visit ke situ dan lihat-lihat apa saja yang perlu diperhatikan dari konfigurasi Active Directory, ya, untuk mencegah serangan-serangan yang berbahaya. Kita juga menggunakan framework dari si MITRE ATT&CK itu untuk mengidentifikasi atau melakukan assessment di konfigurasi Active Directory-nya. Ya. Ini ada satu contoh kasus, ya, supaya Bapak Ibu ada gambaran bagaimana sih sebenarnya kelemahan di Active Directory itu sampai bisa membahayakan. Ya. Ini ada satu contoh kasus di mana pertama ini ada satu PC korban, ya, berupa laptop, dan mungkin laptopnya ini dimiliki oleh satu karyawan kita. Kemudian si karyawan ini membuka email, ya, dan di email dia lihat ada orang yang mengirimkan email dengan attachment misalnya. Mungkin ini sudah kenal gitu, ya, mungkin sudah dia tahu. Kemudian di attachment itu ada seperti Word dokumen atau file-file apa saja gitu, ya, bisa berupa macam-macam. Rupanya di file dokumen itu ada malicious code-nya. Ada malicious code yang berbahaya. Dokumennya kelihatan seperti normal dokumen, tapi di background ada Trojan yang terinstall. Ya, jadi si Trojan itu akan pertama mencoba mencari lokal kredensial di sini, ya, lokal kredensial yang ada terkonfigur di situ. Ya, misalnya ada lokal admin, dia akan cari lokal adminnya, dan juga dia akan melihat apakah ada rekaman atau record, ya, di mana ada user-user lain yang pernah login di situ. Ya, misalnya dia mau cari ada user yang privilege-nya tinggi, misalnya seperti domain admin.
biasanya help desk gitu ya. Help desk kalau di perusahaan-perusahaan itu levelnya domain admin, dan biasanya dia bisa login atau remote desktop ke beberapa PC karyawan-karyawan di sana kalau ada mungkin perlu bantuan, ya. Nah, itu satu sering terjadi gitu ya. Help desk itu punya level domain admin. Kenapa diberi domain admin? Rupanya supaya nanti ketika dia on-site perlu memperbaiki komputer di karyawan itu, kalau ada keluhan, ya ada gangguan, bisa langsung diperbaiki tanpa perlu escalate privilege atau perlu request privilege, ya. Jadi supaya dia bisa langsung cepat dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan atau kendala, ya. Nah, dia si malware ini akan mencari record kredensial seperti domain admin yang pernah login di PC ini, ya. Kalau dia lihat nggak ada, dia akan coba membuat satu kendala, misalnya screen-nya dimatikan, ya. Kalau karyawan yang melihat, wah, apalagi dia bukan orang IT gitu ya, dia nggak ada background IT sama sekali, misalnya si karyawan ini, kalau dilihat screen-nya blank, gampang tinggal call helpdesk, ya. Helpdesk nanti akan coba datang, ya, akan visit, entah itu dia on-site visit atau remote desktop visit ke PC yang berkendala ini, gitu ya. Jadi dia akan login, ya, dia akan login ke desktop itu, ya. Otomatis begitu dia login, si user helpdesk tadi, kredensialnya itu akan direkam, akan terekam, ada cache-nya, ya, tersimpan di PC ini. Nah, seperti tadi saya share, kebanyakan di organisasi, perusahaan-perusahaan, terutama di Indonesia, itu helpdesk-nya itu diberi level domain admin. Nah, dari situlah dia bisa memanfaatkan, ya. Jadi di Microsoft ada fitur yang namanya cache credential, ya. Jadi begitu ada satu user login misalnya, kredensialnya itu akan di-cache. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia mungkin nggak connect jaringan yang ada AD-nya, di mana si PC itu terhubung atau tergabung, dia masih bisa login di PC-nya. Jadi kredensialnya itu di-cache. Nah, user helpdesk ini ketika dia sudah login, kredensialnya di-cache dan dia punya level domain admin tuh, dimanfaatkanlah oleh si malware tadi untuk mengakses Active Directory setempat, ya, di mana si PC atau laptop itu terhubung, ya, untuk menghijack. Dia hijack itu user helpdesk-nya, dan dia bisa melakukan lateral movement ke domain controller atau Active Directory servernya. Ya, jadi seperti saya share, dia sudah levelnya sudah tinggi, ya, domain admin. Dia bisa masuk ke sini, ya, lateral movement, dan juga dia bisa create user-user tambahan. Dia sudah bisa melakukan apa saja yang berbahaya. Ya, jadi cukup berbahaya kondisi seperti ini. Dan kondisi seperti ini dengan konfigurasi exposure seperti ini cukup banyak terjadi di mana-mana, ya, termasuk juga di Indonesia. Jadi perlu diperhatikan beberapa konfigurasi di Active Directory-nya. Nah, konfigurasi yang perlu diperhatikan, ya, untuk exposure ini, ya, misalnya contohnya ini adalah yang kaitannya dengan dangerous Kerberos delegation. Nah, sebenarnya fitur itu ada. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat fitur itu, ya. Jadi ada protected users group yang perlu diaktifkan, ya. Misalnya itu user helpdesk, ya, terutama user-user dengan privilege tinggi. Klik kanan di usernya, di properties-nya, ya, di Active Directory server, ya, di domain controller. Kemudian klik di member of dan add protected users group, ya, supaya nanti dia bisa terlindungi kalau ada yang memanfaatkan cache kredensial dari si domain admin ini, yang levelnya domain admin ini.
Itu contohnya si helpdesk ini. Kemudian ada fitur lagi, itu tadi member of ya. Kemudian di bagian account tab, ya di scroll aja di sini, di account options-nya, itu ada yang perlu dicentang. Ya, account is sensitive itu and cannot be delegated itu perlu diaktifkan. Ya, begitu kedua fitur ini diaktifkan, si user helpdesk tadi, walaupun mau dipakai itu cache kredensialnya oleh si malware untuk login ke domain controller servernya, nggak akan bisa. Ya, jadi sebenarnya Microsoft sudah punya fitur-fitur yang untuk mencegah itu, tapi kebanyakan konfigurasi itu belum seperti itu seharusnya ya secara security, karena Active Directory adminnya, AD adminnya itu mungkin miss atau mungkin nggak aware kalau ada fitur-fitur seperti itu. Ya, itu baru satu user ya, user helpdesk. Bagaimana dengan user lain? Bagaimana lagi kalau Bapak Ibu manage sampai ratusan bahkan ribuan user? Jadi cukup berbahaya. Oke, mungkin saya sekarang sampai di demo ya, saya akan coba share overview gambaran dari manajemen konsol solusi kita Tenable AD ya. Oke, sesudah saya login ya, saya akan diantar ke dashboard ini yang akan memperlihatkan berapa total active user di Active Directory kita. Ya, di sini contohnya ada sekitar 1.800 user yang tersetup aktif di 4 domain yang kita manage. Ya, mungkin Bapak satu forest, ada multiple domains di sana, bisa kita tambahkan multiple domains-nya juga sekaligus dalam satu, supaya kita dalam satu manajemen konsol. Ya. Kemudian juga kita bisa lihat di sini indicators of exposure. Ya, jadi ketika kita sudah assess konfigurasi Active Directory-nya, yang mana assessment-nya itu berjalan secara real time ya, nggak perlu kita jadwalkan di scan tiap beberapa jam misalnya, atau tiap hari, tiap minggu, enggak, tapi ini real time scan. Ya, jadi ketika ada perubahan yang terjadi di Active Directory-nya, kita langsung bisa detect. Ya, jadi di sini pun ada level-level severity-nya, ya, ada yang critical, ada yang high, ya, medium, low, ya. Nah, contohnya tadi yang kaitannya dengan dangerous Kerberos delegation, ya, kita bisa deteksi. Ini yang kaitannya dengan contoh kasus yang tadi saya share ya, user helpdesk yang tadi. Ya, di sini digambarkan terdeteksi ada kelemahan yang terkait dengan dangerous Kerberos delegation di Active Directory yang kita assess ini. Ya, ini severity-nya critical. Nah, ini statusnya masih non-compliant. Di sini dijelaskan secara executive summary apa itu si dangerous Kerberos delegation dan contoh-contoh tools yang dipakai oleh penyerang-penyerang untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan ini. Ya. Kemudian lebih detail lagi kita bisa lihat gambarannya, penjelasannya. Ya. Ini bahkan dijelaskan untuk memperbaiki ini atau mencegah ini, ya, kita harus mengaktifkan account insensitive and cannot be delegated. Itu tadi contoh konfigurasi yang saya tampilkan tadi, ya, di bagian account tab tadi ya. Kemudian juga di member of-nya juga kita harus aktifkan protected users group. Ya, jadi selain dari kita bisa mendeteksi, kita berikan rekomendasinya. Yang memperbaiki tetap dari Bapak Ibu, ya, dari tim Bapak Ibu. Jadi kita berikan rekomendasi sebagai advisory dan kita hanya read only, ya, dan kita nggak merubah konfigurasi yang ada di tempat Bapak Ibu. Jadi supaya tetap Bapak Ibu yang punya informasi ini dan juga langsung memperbaikinya. Ya. Kemudian ada defined objects. Di defined objects ini adalah daftar dari objek-objek di Active Directory, yaitu seperti user, komputer yang punya kelemahan di sisi dangerous Kerberos delegation ini. Ya. Di sini didetek
contohnya user Duckburg, Irwin Brubaker, ya dijelaskan path distinguished name-nya. Dan contohnya tadi seperti helpdesk, user yang helpdesk dia juga akan masuk di define object sini yang terdeteksi. Karena kita real time, begitu misalnya ada satu user diperbaiki, misalnya si Bob Sponge ini, ya, kita ikuti rekomendasi dari dia tadi, protected users group itu diaktifkan, kemudian account tab-nya itu di bagian account insensitive cannot be delegated itu diaktifkan. Begitu itu selesai, ikuti rekomendasinya, di sini user ini akan langsung hilang dari sini, yang terkait dengan dangerous group browse delegation, karena ini real time scan, real time assessment. Ya, di sini dijelaskan lebih detail lagi mengenai rekomendasinya. Ya, seperti tadi saya share, account sensitive cannot be delegated box itu harus dicentang di account tab. Ya, kemudian protected users group juga harus diaktifkan. Ya, untuk objek-objek ini. Jadi kita tahu di user mana atau objek mana kita perlu perbaiki dan apa rekomendasi perbaikannya. Itu bagian indicators of exposure ya. Kemudian ada indicators of attack. Ya, di sini kita bisa melihat apabila ada activity ya yang terkait membahayakan yang terkait dengan Active Directory kita. Ya, misalnya ada password spraying. Password spraying artinya dari segitu banyak user, ribuan user kita, ada satu percobaan di mana source-nya itu datang dari IP ini ke domain controller server kita ini. Ya, dia mau coba authenticate dari dengan beberapa contoh kredensial ya yang umum biasa dipakai, misalnya P Akeong, P besar Akeong, SS W0 RD. Ya, dia akan coba dengan user 12 password ABC123. Dia akan coba dengan beberapa contoh-contoh password itu. Kemudian juga ada banyak ya percobaan-percobaan attack yang bisa kita deteksi ya, seperti di phishing attack ya, di shadow dan yang lainnya. Dan di sini kita bisa deteksi source ya, datangnya dari mana percobaan serangan itu dan dia mencoba kemana sebagai destinasi. Kita juga bisa detect ini secara real time. Kemudian ada topologi. Ya, kalau di tempat Bapak Ibu mungkin ada multiple domain dalam satu forest. Ya, kita juga bisa lihat interkoneksinya ya, intercommunicate atau interrelation-nya antar domain-domain yang ada. Walaupun ada interrelation yang perlu kita perhatikan secara security, itu apa ya, seperti ini ada dangerous trust relationship. Ya, nanti kita bisa lihat rekomendasi untuk perbaikannya. Kemudian juga ada fitur yang terbaru yaitu attack path. Ya, attack path ini kita bisa melihat jalannya satu movement itu datangnya dari mana. Ya, misalnya tadi ada yang mencoba mengakses domain controller kita, ya, Active Directory server kita. Ya, misalnya kita cek di sini DC VM. Ya, ini adalah domain controller server kita, ya. Nah, kita bisa melihat dalam bentuk grafik seperti ini, bagaimana atau siapa saja sebenarnya yang bisa ya punya akses ke sini, ya, domain controller server kita. Misalnya di sini ada enterprise admins, ya, dan privilege yang dia punya itu apa? Dia bisa grant allow to act, reset password, ya. Kemudian ada beberapa fitur lain seperti write the ACL sampai di write owner dan yang lainnya. Kemudian ada siapa lagi? Oh, ada administrators domain. Yang tadi itu enterprise admins. Ya, kita juga bisa lihat privilege yang dia bisa punya. Ya. Kemudian juga kalau mau lebih spesifik kita bisa lihat siapa saja yang punya interkoneksi secara membership, ya, yang bisa punya akses ke domain controller yang ada di tempat kita. Ya, itu oh ya, mungkin saya share juga di sini ada trail flow, ya. Nah, trail flow ini adalah rekaman activity perubahan-perubahan yang terjadi di domain controller server kita, Active Directory server, ya. Jadi misalnya ada penambahan user atau ada perubahan-perubahan secara konfigurasi yang kita lakukan, semua direkam di sini, akan terekam di sini. Ya.
Kalau kita mau investigasi, misalnya ada kejadian malware ya di tanggal Mei kemarin, tanggal 15 misalnya, ya kita bisa tinggal klik di situ dan di situ dilihat activity apa yang terjadi di Active Directory kita di tanggal tersebut, ya, membantu kita untuk investigasi forensik. Gitu. Itu kira-kira gambaran dari solusi Tenable AD ya, dari Tenable untuk kita bisa punya visibility kerentanan di konfigurasi Active Directory kita. Lebih cepat ya daripada kita melihat semua profile configuration dari tiap user secara manual, dan ini juga lebih mudah. Ya. Jadi bisa membantu juga tim security punya visibility ke sana. Kebanyakan juga tim security mungkin mindset atau pengetahuan di Active Directory itu juga masih perlu diimprove. Ya, dengan adanya solusi ini, tim security sudah lebih mudah punya tahu apa kira-kira exposure yang ada di konfigurasi Active Directory ya, untuk mencegah serangan. Kembali ke slide, saya sebentar mau share slide lagi. Oke. Ya, next step-nya seperti apa? Ya, jadi kita harus terus memonitor ya konfigurasi Active Directory kita. Jadi find and fix kelemahan-kelemahannya. Kemudian cari kira-kira attack path yang kira-kira bisa potensi membahayakan Active Directory kita. Kemudian mendeteksi ongoing attack secara real time, dan kita perlu investigate insiden-insiden yang terjadi di Active Directory kita. Dan itu semua bisa kita bantu dengan lebih cepat dan mudah dengan solusi dari Tenable, yaitu Tenable AD. Ya. Kita berikan indicators of exposure ya untuk mencari dan melihat kelemahan-kelemahan, dan juga melihat apakah ada attack pathways yang baru. Ya. Kita juga berikan indicators of attack ya untuk mendeteksi attack secara real time. Yang tadi saya contohkan ada password spraying, ada deceasing ya, disease shadow ya, dan yang lainnya. Kemudian juga kita bisa dibantu untuk investigasi forensik ya, misalnya tadi tanggal 15 Mei ada kejadian tertentu, kita bisa investigasi lebih mudah. Oke, slide saya yang terakhir, kenapa mesti Tenable? Jadi kita leader di market ya, di IDC secara market share kita paling besar, kemudian juga di Gartner, di Peer Insights kita pojok kanan atas sendirian, kemudian juga di Forrester kita leader juga secara teknologi. Visi kita dari dulu hanya untuk assess kerentanan, dan kita terus tambahkan beberapa fitur-fitur baru untuk melihat kerentanan-kerentanan di berbagai macam tipe-tipe aset. Kita komit dengan customer kita punya tim research dan juga tim support yang cukup besar, ya, bukan hanya di satu negara, tapi ada di berbagai benua. Jadi di global cukup besar tim supportnya untuk membantu Bapak Ibu ketika ada keluhan dalam menggunakan produknya. Mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan siang hari ini. Mungkin sekarang kita bisa share atau bisa melihat atau pindah ke sesi tanya jawab, begitu ya Mbak Feli? Iya benar Pak Rio. Oke, thank you banget untuk presentasi yang telah dibawakan. Kita lanjut ke sesi Q&A ya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan feel free untuk chat kita di kolom chat. Ini sudah ada beberapa sih yang tanya, sebentar saya bacakan. Oke, ini ada dari Bapak Hertanto. Apakah Tenable AD ini bisa juga dipakai untuk Azure AD? Ya, betul. Terima kasih Pak Hertanto. Jadi Azure AD ini ada berbagai macam juga ya. Kalau cuman Azure AD bukan punya domain directory services ya.
kalau cuma Azure AD-nya saja, itu di sana itu cuman memanfaatkan konfigurasi yang ada di on-prem sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada konfigurasi di Azure AD-nya, di Azure-nya, di cloud-nya. Dia hanya sebagai front end untuk authentication. Tapi identification ID-nya semua, credential dan GPO configuration itu tetap ada di on-prem. Dan yang kita access yaitu yang di on-prem. Tapi kalau Bapak maksud tadi Azure AD yang punya domain services, kita juga bisa access yang ada di cloud-nya itu. Gitu. Jadi ada dua ya, jadi perlu perhatian yang mana. Kebanyakan sih orang pakai yang Azure AD cuman buat front end authentication. Ya, jadi tetap itu menggunakan on-prem dan yang on-prem-nya lah yang kita access nanti, Pak. Gitu. Oke. Ada pertanyaan kedua, Pak Rio, dari Bapak Dwi Rahmat. Itu apakah Tenable AD ini bisa juga diimplement untuk kondisi hybrid AD? Hybrid AD. Mungkin perlu lebih jelas ini maksudnya hybrid AD ya. Tapi kalau mungkin maksudnya hybrid itu baik yang ada di cloud ya, di Azure AD Directory Services maupun yang di on-prem, bisa Bapak manage dua-duanya bahkan ya, hybrid antara cloud maupun on-prem. Iya, bisa Pak. Ini ada tambahan informasi dari Bapak Dwi Rahmat. Primary AD on-prem, secondary-nya di Azure AD. Primary, gimana tadi, sorry? Primary AD on-prem dan secondary-nya di Azure AD. Iya, bisa Pak. Tetap. Jadi artinya itu Bapak punya directory services di cloud, ya bisa. Oke. Ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Hatmojo. Bagaimana perhitungan license untuk Tenable AD? Ya, license-nya Pak Hatmojo kita size berdasarkan jumlah user. Ya, jadi user aktif, hanya user yang aktif. Jadi biasanya di Active Directory juga ada user yang di disable, ya kita nggak hitung itu. Yang kita hitung hanya user yang aktif, total user yang aktif. Itu Pak Hatmojo. Ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Hafid. Apakah Tenable AD ini hanya untuk AD Windows Server atau bisa server AD berbasis Linux server? Iya, terima kasih Pak. Jadi untuk Tenable AD ini saat ini hanya bisa untuk access Microsoft Active Directory Pak. Untuk seperti LDAP ya di Linux ataupun di sistem yang lain belum bisa. Gitu Pak. Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang kita tidak bacakan. Tapi kalau mau dapat informasi lebih lanjut, bisa nanti kontak ke pihak MII, dan kita dari sisi MTech dan Tenable akan siap membantu. Kita masuk ke next sesi. Sesi berikutnya, oh ya, sebelum masuk ke next sesi, mohon dilakukan pengisian feedback form karena untuk sesi games itu hadiahnya hanya berlaku untuk yang telah melakukan feedback form. Kita mungkin kasih waktu 3 menit untuk melakukan feedback form ya Bapak. Bapak Ibu. Thank you. V, waktunya berapa menit lagi, V? 3 menit untuk 3 melakukan menit. feedback form. Untuk Oke. mengisi feedback form Bapak. Masih ada waktu, saya mau kenalin Alvin. Oh, Alvin join. boleh. Iya. Hey Alvin. Alvin, can you hear me? Alvin. Kayaknya Pak Alvin lagi sibuk. Oh, Iya.
Pak Alvin seperti tidak ada di list ya, Pak Tommy? Enggak, tapi saya kasih tahu Aldi. Oh, Dia itu PM-nya Tenable Edi. Edi, oke. Iya. Bapak Aldi atau Ibu Rachel boleh di-show link sama QR code feedback-nya? Udah aku share di kolom chat ya, Pak. Oh, siap Ibu, thank you. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi feedback form. Kita lanjut nih ke sesi berikutnya, sesi kuis yang akan dipandu oleh MII. Nanti ada hadiahnya buat juara 1, juara 2, sama juara 3 masing-masing Rp1.000.000, 700.000, dan 500.000. Lumayan, bisa buat kulineran. Terima kasih hadiahnya. Iya, bisa kulineran banget ya Pak Rio. Iya, betul. Zaman sekarang. Waktu dan tempat aku persilahkan ke MII untuk memandu kuisnya ya. Thank you. Oke, thank you, Pak. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Silakan kuis dengan kuis yang sudah kami share di kolom chat. Silakan masuk dengan format nama, strip nama perusahaan. Sekali lagi dengan nama, strip nama perusahaan. Untuk Pak Oni, mohon diulangi kembali nama, strip nama perusahaan. Ibu Rachel, sorry suaranya agak bergema. Oh, oke, sebentar. Baik. Mohon tidak melakukan kecurangan seperti double account. Apabila ditemukan kecurangan, maka kami diskualifikasi. Kita beri waktu sampai 2 menit. Berapa nih? Jam 11.15 ya. Ada diulang kembali. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Kita akan pilih 3 pemenang. Pak Felix, boleh disebut. Bu, sorry suaranya agak kurang jelas. Ini daftar pemenangnya ya? Oh, masih gerak. Ya, Pak, masih bergerak. Kita sampai jam 19 atau 11.20.
3. Baik, selamat kepada para pemenang. Pemenang pertama Bapak Budi dari Sadana, yang kedua itu Bapak Alim dari PHP, dan yang ketiga itu Paradia dari CWS. Halo, hai Bapak Ibu. Thank you yang sudah ikut kuis ini. Selamat juga untuk para pemenang. Nanti akan di follow up lebih lanjut dari pihak MII ya. Oke, karena kuis sudah selesai, kita akan setelah akhir kuis ini berarti berakhir juga acara kita. Atas nama PT MII, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan narasumber. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Terima kasih. Sampai berjumpa di event berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Terima kasih, Emi.